Film diawali ketika menjelaskan kondisi kerajaan Romawi yang sedang terpuruk karena dipimpin oleh raja kembar bernama Kaisar Geta dan Kaisar Caracalla yang membuat para pejabat penguasa menjadi hidup mewah dengan korupsi yang merajalela. Di suatu hari di wilayah bernama Numidia, Afrika, seorang laki-laki bernama Hanno mempersiapkan perang bersama dengan istrinya yang bernama Arisat karena desa mereka akan segera diserang oleh pasukan Romawi. Terlihat pasukan Romawi dengan armada kapalnya sudah hampir tiba di Numidia. Sebelum mereka bertarung mempertahankan kehormatan dan tanah air mereka, para penduduk Numidia berkumpul dan berdoa bersama agar mereka bisa mengalahkan pasukan Romawi. Karena melihat bagaimana kuatnya bala tentara Romawi, maka Arisat dan Hanno saling memberikan pesan terakhir karena bisa saja ini adalah pertempuran terakhir mereka. Pasukan Romawi itu dipimpin oleh jenderal perang kerajaan Romawi yang bernama Akakius. Saat Akakius melihat jika mereka telah mendekati kerajaan Numidia, maka Akakius menyuruh prajuritnya agar menggulung layar kapal dan mulai menggunakan dayung. Sementara itu, Hanno memberikan semangat kepada prajurit atau warga Numidia yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan tanah air mereka. Begitupun dengan Raja Numidia, yaitu Jugurtha, yang menyaksikan bagaimana Romawi datang dengan armada yang begitu banyak. Dan pertempuran pun dimulai. Hanno menyuruh kepada prajuritnya agar menembakkan bola api ke pasukan Romawi itu. Namun Romawi tidak mau kalah juga. Mereka juga melemparkan bola api yang menghantam tembok benteng kerajaan Numidia dan sebagiannya masuk ke dalam wilayah kerajaan dan membunuh sebagian penduduk. Akakius lalu memerintahkan kepada pasukan pemanah agar menembakkan panahnya ke pasukan Numidia. Dan saat ada begitu banyak anak panah dari pasukan Romawi yang membuat pasukan Numidia tewas, maka Hanno menyuruh pasukan pemanah untuk membalas serangan dari pasukan Romawi tersebut. Dan saat kapal pasukan Romawi telah sampai di benteng Numidia, Jenderal Akakius lalu turun dan masuk ke dalam benteng Numidia bersama dengan seluruh pasukannya. Jenderal Akakius membunuh setiap pasukan Numidia yang dia temui satu persatu. Namun saat Akakius melihat Arisat yang beberapa kali telah membunuh pasukannya, maka Akakius memerintahkan agar membunuh wanita tersebut. Dan tak lama kemudian sebuah busur panah menghujam perut Arisat dan membuatnya terjatuh ke dalam laut. Hanno yang melihat istrinya tewas terkena panah pun secara tidak langsung membuat fokusnya teralihkan. Dan karena hal itu, pasukan Romawi berhasil memukul Hanno hingga Hanno terjatuh ke dalam laut. Di dalam alam bawah sadarnya, Hanno melihat istrinya itu dibawa oleh dua orang yang memakai jubah hitam ke atas sebuah perahu. Mungkin ini adalah situasi yang menggambarkan bagaimana Arisat telah tewas dan menerima dirinya dijemput oleh para malaikat. Setelah itu, Hanno pun sadar dari pingsannya dan keluar dari dalam air. Hanno lalu menemukan mayat istrinya itu yang mengambang bersama dengan para mayat-mayat lainnya. Kemudian dua tentara Romawi mendatangi Hanno dan membawanya sebagai tahanan perang. Sebelum pergi, Jenderal Akakius memerintahkan untuk mengumpulkan semua mayat yang telah gugur di dalam perang tersebut, baik itu dari pasukan Numidia atau pasukan Romawi, yang disatukan dalam satu liang lahat dan dibakar secara bersamaan. Kemudian, para tahanan perang dari Numidia diberikan tanda di punggungnya karena telah menjadi budak oleh Kekaisaran Romawi dan akan dibawa menuju Roma. Setelah sampai di kota Roma, Jenderal Akakius mendapatkan sambutan yang luar biasa karena berhasil mengalahkan kerajaan Numidia dan memperluas Kekaisaran Romawi. Setibanya di istana Kaisar, Akakius disambut oleh Kaisar Geta dan juga Kaisar Caracalla yang menunggunya. Lalu Kaisar Geta memberikan mahkota kepada Akakius atas prestasinya tersebut. Di dalam istana, Kaisar Geta mengajak Akakius untuk menonton pertandingan di Kolosium yang akan diadakan untuknya. Namun Akakius menolak dan meminta kepada kedua kaisar itu agar mengizinkannya untuk beberapa hari ini beristirahat dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Kaisar Geta yang sangat arogan itu pun memerintahkan Akakius untuk mempersiapkan perang lagi dan merebut Persia serta India. Namun Akakius mencoba meyakinkan Kaisar Geta agar perlu menyusun strategi yang lebih matang sebelum menyerang kedua kerajaan yang sangat besar itu. Sementara itu, semua tahanan perang dari kerajaan Numidia dimasukkan ke dalam sebuah kolosium kecil untuk menyeleksi mereka. Lalu, penjaga mengeluarkan kera-kera buas, di mana para tahanan Numidia itu harus bisa melawan para kera buas itu agar bisa tetap hidup. Namun, salah satu tahanan perang yang merupakan raja dari Numidia yang bernama Jugurtha memilih untuk menyerah karena melihat kondisinya yang sudah tidak mampu lagi untuk bertarung.
Lalu penjaga menembakkan sebuah jarum ke tubuh kera itu agar membuat kera-kera itu menjadi agresif. Dan tiba-tiba saja seekor kera buas itu datang dan menggigit leher Jugurtha yang membuatnya tewas. Melihat itu Hanno lalu mencoba menyelamatkan rajanya, namun Hanno telah terlambat. Hanno kemudian bertarung melawan kera yang telah membunuh Raja Numidia itu walau dengan tangan terikat rantai besi. Tapi karena rantai besi itulah Hanno berhasil membunuh kera itu setelah mencekik lehernya. Di saat yang bersamaan, salah satu anggota Dewan Kerajaan yang bernama Macrinus melihat Hanno memiliki potensi. Maka akhirnya Macrinus pun membeli Hanno. Kemudian Hanno dibawa menuju rumah Macrinus. Hanno lalu memberitahu jika dia akan membunuh semua tentara Romawi dan juga Jenderal Akakius yang telah menghancurkan kerajaan Numidia dan menewaskan istrinya. Mendengar itu, Macrinus memberikan pilihan kepada Hanno di mana Hanno akan setia kepadanya dan bertarung melawan setiap petarung yang akan dia lawan. Maka sebagai imbalan, Macrinus akan membuat Hanno bisa bertarung melawan Jenderal Akakius. Sementara itu, Jenderal Akakius yang bersama dengan istrinya yaitu Lucilla mengatakan jika dirinya sebenarnya tidak mau menyerang kerajaan Numidia. Tapi karena kedua kaisar Roma itu yang memaksanya, maka Akakius pun menerimanya. Padahal kerajaan Romawi ekonominya sedang sangat buruk karena korupsi yang terjadi dan kedua kaisar itu membiarkan hal itu. Dan kedua kaisar itu justru membiarkan hal itu. Lucilla pun tahu dengan situasi yang terjadi sekarang, rakyat ditindas oleh kediktatoran kedua kaisar tersebut. Lalu pada keesokan harinya, Hanno dibawa menuju salah satu rumah dari senator kerajaan yang bernama Traix. Di sana, Macrinus melakukan taruhan dengan Traix untuk mengadu para gladiator mereka dengan taruhan sebesar 2.000 koin emas. Dan di hadapan Kaisar Roma, Traix mengumumkan akan mengadakan pertarungan sebagai hiburan, di mana petarung milik Macrinus akan melawan petarung miliknya, yaitu Vicek. Dan karena Hanno adalah pemeran utama, maka Hanno pun berhasil mengalahkan Vicek setelah menusuknya menggunakan belati. Kaisar Geta yang melihat itu pun takjub dengan cara bertaruh Hanno. Kaisar itu lalu bertanya dari mana Hanno berasal. Namun Hanno justru membalasnya dengan sebuah puisi. Mendengar Hanno berpuisi membuat Kaisar Geta menyuruh Macrinus agar memasukkannya ke dalam arena pertandingan di Colosseum. Di tempat lain, Lucilla pergi ke sebuah pertemuan rahasia dengan para senator kerajaan, di mana dalam pertemuan khusus itu Akakius berencana menggulingkan Kaisar Geta dan Kaisar Caracalla dan menggantinya dengan Tuan Putri Lucilla yang memiliki darah langsung dari ayahnya yang seorang kaisar sebelumnya, di mana itu akan mereka lakukan di hari terakhir pertandingan Colosseum. Para senator dan penasihat kerajaan pun bersedia mendukung rencana penggulingan Kaisar Geta dan Caracalla. Pada keesokan harinya, saat Hanno dan beberapa tahanan lainnya akan dibawa menuju Colosseum, terlihat ada begitu banyak warga Romawi yang terlihat kelaparan dan menjadi gelandangan karena pemerintahan yang sekarang. Kemudian pertandingan di Colosseum itu dibuka dengan pidato Akakius yang diberi kehormatan atas dedikasinya selama ini dalam memperluas wilayah kekuasaan Imperium Romawi. Setelah itu, para petarung dari Macrinus masuk ke dalam arena yang berjumlah 5 orang yang akan bertarung melawan petarung dari Kaisar Geta dan Caracalla, yaitu Gliceo yang masuk ke arena dengan menaiki seekor badak. Dan saat pertandingan dimulai, salah satu petarung dari Macrinus harus tewas setelah dibunuh oleh badak yang dinaiki oleh Gliceo. Melihat itu, Hanno memiliki ide untuk melawan Gliceo. Hanno lalu berdiri di dekat tembok Colosseum dan mengambil pasir dengan kedua tangannya. Dan saat Gliceo mendatangi Hanno, Hanno lalu menerbangkan pasir yang dia genggam ke udara hingga membuat pandangan badak itu menjadi kabur. Lalu sebelum badak itu menabraknya, Hanno lalu melompat dan akhirnya membuat badak itu menabrak dinding Colosseum. Gliceo pun akhirnya terjatuh dan kemudian bertarung secara langsung melawan Hanno. Namun pada akhirnya Hanno berhasil mengalahkan Gliceo setelah menusuk perutnya, dan setelah tidak berdaya, Hanno pun akhirnya memenggal kepala Gliceo. Melihat itu, Kaisar Geta memberitahu saudaranya jika itu adalah petarung Macrinus yang memberikan puisi padanya, tapi Caracalla tidak menghiraukannya. Akan tetapi Lucilla yang mendengar puisi itu membuatnya teringat seseorang dan kemudian akan mencari tahu siapa petarung yang dimaksud oleh Kaisar Geta. Kemudian Lucilla kembali ke rumahnya dan masuk ke dalam kamar anaknya yaitu Lucius, di mana Lucilla menemukan puisi yang dia dengar dari Kaisar Geta tadi yang tertulis di dinding kamar anaknya itu. Menyadari hal itu, maka Lucilla pun yakin jika petarung yang dimaksud oleh Kaisar Geta tadi adalah anaknya yang telah hilang.
Di mana dulu Lucius yang masih kecil disuruh keluar dari Roma karena ada yang ingin membunuhnya karena ingin menjadi kaisar Romawi. Karena Lucius adalah pewaris tahta satu-satunya kerajaan Romawi saat itu, di mana ayahnya yaitu Maximus tewas dijebak oleh seseorang yang mau menggulingkannya. Ibunya pun menyuruh pengawalnya agar membawa Lucius pergi hingga keadaan menjadi aman. Kemudian, karena sangat penasaran apakah petarung itu adalah putranya atau bukan, maka Lucilla pergi ke dalam sel kurungan Hanno di malam hari. Saat melihat Hanno, Lucilla pun akhirnya yakin jika Hanno adalah Lucius anaknya. Namun Hanno mencoba mengelak jika dia adalah Lucius. Dengan rasa kecewa, Lucius mengatakan jika bocah yang diusir oleh ibunya itu telah tewas. Lucius merasa tidak diinginkan sebagai seorang anak. Namun Lucilla mengatakan jika itu dia lakukan hanya untuk melindungi Lucius. Namun Lucius menyuruh ibunya itu untuk segera pergi dari penjara tersebut. Setibanya di rumah, Lucilla lalu memberitahu Akakius bahwa putranya yaitu Lucius masih hidup. Lucilla memohon kepada Akakius untuk mengeluarkan Lucius dari Colosseum karena akan selalu ada pertarungan yang Lucius hadapi jika dia tetap menjadi seorang gladiator. Dan pada keesokan harinya, Lucius serta beberapa tahanan dipersiapkan kembali ke dalam sebuah pertandingan, di mana kali ini pertandingan mereka adalah menggunakan perahu, di mana Colosseum yang menjadi arena pertandingan diisi dengan menggunakan air dan juga ikan hiu yang ganas. Belum lagi Lucius dan beberapa tahanan itu juga harus menghindar dari serangan panah api yang diarahkan kepada mereka. Namun, beberapa dari mereka pun harus mati setelah terkena dari panah api itu dan juga terjatuh ke dalam air. Lucius kemudian memimpin kapal itu dengan menginstruksikan kepada mereka agar mendayung sesuai dengan arahannya. Dan saat kapal para penjaga telah berada tepat di hadapan singgasana sang kaisar, maka Lucius menyuruh para tahanan agar mendayung sekecang mungkin agar kapal mereka bisa menabrak kapal para penjaga. Dan setelah berhasil menabrakkan kapalnya ke kapal para penjaga, Lucius dan beberapa tahanan masuk ke dalam kapal para penjaga dan mengalahkan mereka. Namun di tengah pertempuran, Lucius menyelinap dan mengambil tembak panah dan mencoba membunuh Akakius. Namun karena berada di atas kapal, maka Lucius pun hilang kendali dan akhirnya panah yang dia lepaskan justru hampir membunuh salah satu kaisar Romawi. Kaisar Geta lalu menghentikan pertandingan tersebut dan menyatakan bahwa pemenang dari pertandingan itu adalah tim dari Hanno. Sementara itu, salah satu pelayan Lucilla menemui Senator Traix. Pelayan itu memberitahu rencana Lucilla dan Akakius yang akan menyelamatkan Hanno dari kurungan di Colosseum karena Hanno adalah anak dari Lucilla yang telah hilang. Lalu saat Macrinus ke rumah Senator Traix, Macrinus ingin menagih hutang Traix yang kalah saat taruhan padanya yang berjumlah 10.000 koin emas, di mana rencananya Macrinus akan mengambil rumah Traix karena Traix tidak bisa membayar hutang-hutangnya itu. Namun Macrinus tidak akan mengambil rumahnya asalkan Traix mau menjadi informannya tentang apa yang terjadi di pemerintahan dan juga setia kepadanya. Traix pun tidak pikir panjang dan langsung memberikan informasi mengenai rencana Lucilla dan Akakius untuk melengsarkan kaisar. Namun sebelum itu, mereka akan terlebih dahulu membebaskan salah satu gladiator malam ini, yaitu Hanno. Kemudian pada malam harinya, Akakius beserta beberapa pasukannya yang setia menuju Colosseum dan berencana akan membebaskan Lucius. Namun sebelum sampai di sana, pasukan Akakius tewas dipanah oleh tentara Romawi yang telah mengetahui rencana Akakius. Maka Akakius dan juga Lucilla dibawa menuju istana kaisar. Kaisar Geta dan juga Kaisar Caracalla mengungkapkan kekecewaannya atas berita pemberontakan yang akan mereka lakukan kepadanya, di mana mereka mendapatkan informasi itu dari Senator Traix dan juga Macrinus. Bahkan Kaisar Caracalla yang begitu emosi lalu mengambil pedang dan akan membunuh Lucilla dan juga Akakius. Namun saudaranya berhasil menghentikannya dan akan menyiapkan kematian yang akan disaksikan oleh seluruh penduduk Roma. Lalu saat Lucilla dan Akakius di penjara, Kaisar Geta meminta nasihat kepada Macrinus yang telah dia anggap sebagai teman. Macrinus pun mengatakan jika ingin membunuh Akakius, maka mereka harus melakukannya di arena Colosseum karena Akakius sangat dicintai rakyat Roma dan menggantungnya sebagai seorang pencuri akan membuat rakyat Roma menjadi marah. Dan pada keesokan harinya, di hadapan rakyat Romawi yang datang di Colosseum, diumumkan bahwa Jenderal Akakius akan dihukum atas pengkhianatannya dalam menggulingkan Kaisar Geta dan juga Kaisar Caracalla. Akakius pun harus melawan 4 orang prajurit sekaligus di dalam arena Colosseum itu. Namun Akakius masih bisa mengalahkan keempat prajurit tersebut. Dan lawan selanjutnya adalah Lucius, anak dari Lucilla. Melihat itu, Lucilla pun memohon kepada Kaisar agar mengampuni mereka berdua, tapi Kaisar Geta menolak permintaan Lucilla.
Lucius yang menunggu kesempatan ini pun terlihat tidak akan menyia-nyiakannya untuk membalaskan kematian istrinya karena serangan tentara Romawi yang dipimpin oleh Akakius. Sebenarnya, Akakius bisa membunuh Lucius, tapi Akakius tidak mau membunuh anak Lucilla yang sekarang telah menjadi istrinya itu. Akakius pun berlutut dan menyerahkan dirinya kepada Lucius jika Lucius ingin membalaskan dendamnya. Namun Lucius justru mengabaikan dendam dalam hatinya dan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Akakius. Tapi Kaisar Caracalla justru menyuruh pemanah agar memanah Akakius, yang pada akhirnya membuat Akakius tewas dengan begitu banyak anak panah yang menghujam tubuhnya. Lucilla yang melihat Akakius tewas dengan mengenaskan tepat di hadapannya itu pun terlihat sangat sedih. Sedangkan Macrinus sangat menikmati pertunjukan tersebut karena rencananya untuk menguasai kota Romawi tetap berjalan walaupun bukan Lucius yang membunuh Akakius. Lalu pada malam harinya, Macrinus mendatangi Lucius di selnya. Macrinus menanyakan alasan Lucius yang menyelamatkan Akakius. Padahal dari awal itulah permintaan Lucius sejak tiba di Roma. Tapi Lucius mengatakan jika itu adalah keinginannya sendiri dan tidak ada urusannya dengan Macrinus. Sementara itu, para rakyat Roma yang melihat pahlawan atau ikon kota Roma yaitu Akakius yang telah tewas dengan cara yang mengenaskan membuat rakyat turun ke jalan dan juga berdemo. Mereka menuntut agar PPN 12% untuk tidak disahkan. Salah. Agar tidak menghukum istri Akakius yaitu Lucilla. Bahkan mereka ingin masuk ke dalam istana untuk menggulingkan kedua kaisar tersebut. Sementara itu, kedua kaisar terlihat ketakutan karena massa yang begitu banyaknya yang berada di depan istana. Lalu saat Kaisar Caracalla sedang sendiri, Macrinus lalu datang dan menghasut kaisar tersebut agar membunuh saudaranya sendiri agar bisa menjadi penguasa tunggal di kota Roma. Lalu karena hasutan dari Macrinus, maka Kaisar Caracalla mendatangi saudaranya itu dengan membawa sebuah pisau. Kaisar Geta lalu meminta agar saudaranya itu untuk memberikan pisau yang dia bawa, tapi tiba-tiba saja Kaisar Caracalla memotong tangan Kaisar Geta. Lalu saat sudah hampir membunuh Kaisar Geta, Geta lalu mencoba menyadarkan saudaranya itu agar tidak membunuhnya. Namun saat Macrinus datang, Macrinus kemudian membantu Kaisar Caracalla dengan menggoyangkan tangan kaisar tersebut untuk menyayat leher dari Kaisar Geta hingga kaisar itu tewas. Lalu pada pagi harinya, Lucilla datang ke sel Lucius. Di sana, Lucilla memberikan cincin turun-temurun yang telah diwariskan dari ayahnya atau kakek dari Lucius, kemudian ke Maximus, ayah Lucius, lalu ke Akakius. Sekarang, Lucilla akan memberikannya kepada Lucius sebagai pewaris tata kerajaan Romawi. Lucilla lalu memberitahu jika Akakius memiliki pasukan yang akan tiba di pelabuhan Ostia. Mereka akan menunggu komando dari Akakius yang berencana menggulingkan kedua raja ini. Namun karena Akakius telah tewas, maka Lucilla berharap kepada anaknya yaitu Lucius agar meneruskan perjuangan Akakius demi menyelamatkan Romawi dari kehancuran. Sementara itu, di aula istana kerajaan, Kaisar Caracalla mengumumkan bahwa dia akan menunjuk monyet peliharaannya sebagai penasihat kaisar pertama. Mendengar hal itu, para senator pun sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi di dalam kerajaan Romawi ini. Di mana kita tahu Kaisar Caracalla memang memiliki keterbelakangan mental atau terlihat seperti penderita penyakit autis. Itulah kenapa Macrinus sangat mudah menghasut Kaisar Caracalla. Kemudian, Kaisar Caracalla menunjuk penasihat kaisar kedua yaitu Macrinus. Mendengar namanya disebut sebagai penasihat kerajaan, membuat Macrinus pura-pura terkejut karena jalannya menuju puncak kekaisaran Roma tinggal sedikit lagi. Karena dialah yang telah menyusun semua ini. Para senator pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima penobatan kedua penasihat kerajaan tersebut. Kemudian saat Kaisar Caracalla telah pergi dari ruangan, maka Macrinus maju dengan membawa kepala Kaisar Geta. Dengan cara itu, Macrinus mencoba mengintimidasi para senator untuk memberikannya sebuah legitimasi untuk bisa mengambil alih pasukan Praetorian untuk bisa menertibkan massa yang sedang bergejolak, di mana pasukan Praetorian adalah pasukan elit khusus yang ditugaskan menjaga kekaisaran Romawi agar tidak runtuh. Mendengar itu, maka para senator sekali lagi tidak punya pilihan lain selain setuju dan menerima usulan dari Macrinus. Kemudian Macrinus mendatangi Lucilla dan mengatakan jika Roma akan segera jatuh ke tangannya. Macrinus mengatakan jika dulunya dia hanyalah seorang tentara biasa yang berada di bawah kekuasaan ayahnya yang saat itu adalah komandannya. Namun sekarang dia sudah bisa mengendalikan kerajaan Romawi dan sebentar lagi akan menjadi raja di Romawi ini. Sementara itu, Lucius yang telah memikirkan saran dari ibunya itu lalu menyuruh salah satu tabib sekaligus temannya yang selama ini merawatnya di penjara. Dia bernama Raffi.
Lucius menyuruh Raffi agar pergi ke pelabuhan Ostia dan memberikan pesannya kepada pemimpin pasukan di sana yang bernama Darius dan memberikan cincin milik Akakius kepadanya dan mengatakan kepada Darius bahwa yang mengirimnya adalah Lucius Verus Aurelius, seorang pangeran Roma yang memerlukan pasukan untuk mempertahankan kerajaan Romawi. Dan pada keesokan harinya, Raffi pun berangkat dengan menggunakan kuda ke pelabuhan Ostia, tempat pasukan Akakius berada. Setibanya di sana, Raffi lalu memberikan cincin itu kepada Darius di tendanya dan memberitahu Darius jika itu dari Lucius Verus Aurelius, pangeran Roma. Mendengar itu membuat Darius terkejut karena pada akhirnya Lucius telah kembali. Tanpa berlama-lama, maka Darius lalu mengumpulkan pasukan dan segera pergi ke Kolosium dan menjalankan rencana penggulingan kaisar. Sementara itu, Vigo mendatangi Lucius dan memberikannya pedang kayu sebagai simbol dari kerajaan Romawi jika dirinya akan bebas. Namun tiba-tiba saja Lucius keluar dari sel tahanannya setelah diberikan kunci oleh Raffi sebelum dia pergi. Begitupun dengan para tahanan lainnya yang telah dibebaskan oleh Lucius, yang membuat situasi penjara itu menjadi arena pertarungan. Lucius pun akhirnya berhasil membunuh Vigo setelah menusukkan pedang kayu itu ke leher Vigo secara paksa. Lucius lalu mengambil pedang dan baju zirah ayahnya, yaitu Maximus, dan memakainya untuk berperang menyelamatkan Romawi dari kehancuran. Setelah itu Lucius mengumpulkan para prajurit tahanan. Lucius mengajak mereka untuk menyelamatkan Romawi dari kehancuran, dan 1 hari lagi mereka semua akan menerima kebebasan secara mutlak. Sementara itu di dalam Kolosium, Lucilla akan dihukum mati. Kaisar memberikan 1 gladiator yang akan menyelamatkannya, yaitu Lucius, di mana Lucius akan melawan seluruh pasukan Praetorian agar bisa menyelamatkan ibunya itu yang sedang terikat di sebuah tiang. Dan saat pertarungan dimulai, seluruh pasukan yang telah Lucius kumpulkan keluar dari dalam penjara dan menyerang pasukan Praetorian. Melihat itu, komandan pasukan Praetorian juga memberitahu jika pasukan Akakius sedang dalam perjalanan menuju Kolosium. Macrinus lalu memerintahkan kepadanya untuk menahan pasukan Akakius di gerbang kota Roma. Sementara itu, saat situasi mulai menjadi sangat kacau, Macrinus lalu membunuh Kaisar Caracalla setelah menusuk telinganya dengan menggunakan jarum. Lalu saat Macrinus melihat Lucius sudah hampir menyelamatkan ibunya, Macrinus lalu menembakkan sebuah anak panah ke arah Lucilla hingga membuat Lucilla tewas setelah tertusuk anak panah. Di detik-detik kematiannya, Lucilla memberitahu Lucius untuk mengejar dan membunuh Macrinus dan menyelamatkan kerajaan Romawi ini. Macrinus yang telah kabur tiba di batas kota Roma. Setibanya di sana, Macrinus menantang Lucius untuk berduel memperebutkan tahta kerajaan Romawi. Maka mereka berdua pun akhirnya bertarung yang disaksikan oleh seluruh pasukan kerajaan Romawi. Namun pada akhirnya, Lucius berhasil membunuh Macrinus setelah memotong tangan dan juga membelah perut Macrinus. Macrinus pun tewas di tangan Kaisar Roma yang baru, yaitu Lucius. Setelah itu, Lucius berpidato di hadapan seluruh pasukan kerajaan jika saat ini Roma harus bangkit. Lucius menceritakan bagaimana kakek dan juga ayahnya memimpikan Romawi menjadi kota tempat berlindung, sebuah rumah yang layak untuk diperjuangkan. Maka dari itu, sekarang waktu yang sangat tepat untuk mewujudkannya. Mendengar Lucius, maka seluruh pasukan pun setuju ada di bawah komando Lucius sebagai Kaisar Romawi yang baru, dan film pun berakhir.